Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Listiani dari Hukum Ekonomi Syariah B. Akan sedikit memaparkan tentang pembangunan etos bisnis di Indonesia dengan penguatan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Nah, di sini agama sebagai sumber etos kerja. Nah, salah satu teori yang relevan untuk dicermati adalah bahwa etos kerja terkait dengan sistem kepercayaan yang diperoleh karena pengamatan bahwa masyarakat tertentu dengan sistem kepercayaannya tertentu ini memiliki etos kerja yang lebih baik atau bahkan yang lebih buruk. Nah, dari masyarakat itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan dari inti agama sebagai sumber etos kerja ini bahwa memang agama merupakan sumber dari etos kerja terbukti dari beberapa peneliti yang disebutkan di atas bahwa etos kerja rata-rata didapati dari para santri yang taat beribadah dan menciptakan etos kerja yang tinggi hemat serta menjauhi perilaku konsumtif dan selalu bekerja keras. Selanjutnya itu praktek bisnis Rasulullah SAW. Beberapa etika bisnis Nabi Muhammad dalam praktek bisnisnya yaitu diantaranya ada kejujuran. Dalam melakukan transaksi, biasanya Nabi Muhammad SAW menggunakan kejujuran sebagai etika dasar, serta amanah. Nah, amanah ini adalah bentuk dari masdar amanu ya'minu, yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah, atau wejangan. Selanjutnya, tepat menimbang. Nah, etika bisnis Nabi Muhammad dalam menjual barang harus seimbang sama rata. Selanjutnya itu goror. Goror adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian baik mengenai atau tidak adanya objek akad. Nah, selanjutnya praktek bisnis Rasulullah SAW itu tidak melakukan penimbunan barang. Ini tidak diperbolehkan karena menimbunkan barang itu dapat mengakibatkan kemudorotan bagi masyarakat banyak karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Selanjutnya al-ghodob atau al-hadda yang artinya penipuan, yakni memberi sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari harga-harga yang rata-rata. Sedangkan tadris yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadinya transaksi. Nah, hal ini itu tidak diperbolehkan dalam transaksi praktek Nabi Muhammad. Selanjutnya itu saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung satu sama lainnya agar tidak terjadi kerugian satu sama lainnya. Selanjutnya itu hubungan antara agama dan kearifan lokal dalam membangun etos kerja. Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai-nilai kearifan lokal dalam praktek bisnis juga banyak diwarnai oleh nilai-nilai religi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini, nilai-nilai Islam itu cukup mewarnai kearifan lokal dalam praktek bisnisnya. Sebagai contoh misalnya nilai-nilai tentang riba, timbangan jual beli, pola hidup sederhana, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, dan tidak berbuat kerusakan pada lingkungan sekitar, serta kewajiban zakat dan sedekah dan bekerja sama dalam usaha. Selanjutnya yaitu model dalam industri pengembangan etos bisnis di Indonesia. Pada PT DMI Paragma Yogyakarta ini menggunakan model pengembangan etos kerja dari segi kepemimpinannya. Hal ini terlihat ketika pemimpin di PT tersebut ini selalu memberikan kesempatan kepada karyawan di bawahnya untuk memberikan ide kearifannya. Selain itu, pemimpin tersebut juga selalu memberikan motivasi kepada
karyawan tersebut. Berdiskusi, selalu melakukan kegiatan dalam perusahaan tersebut seperti mengizinkan sholat jamaah dan hal yang baik yang lainnya juga. Selanjutnya dalam PT ini, PT DMI Primagama Yogyakarta tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya etos kerja. Di antaranya itu ada 5. Yang pertama, agama. Agama ini membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku sistem yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Jadi agama juga penting untuk disesuaikan. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan ini yang baik dapat menganalisasikan etos kerja dengan cepat, sehingga individu akan memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya itu motivasi. Nah, motivasi ini dimiliki oleh individu yang memiliki etos kerja tinggi adalah individu yang memiliki motivasi tinggi agar para pekerja semangat memiliki motivasi yang sangat kuat. Yang keempat itu adalah usia. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa pegawai dengan usia di bawah 30 tahun memiliki etos kerja yang sangat semangat serta tinggi untuk dilakukan. Yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini perempuan cenderung memiliki etos kerja yang tinggi, komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu etika bisnis, perspektif budaya Jawa. Nah, etika bisnis ini yang pertama itu eksploitasi yang dilakukan dalam ujian atau tradisi lisan masyarakat Jawa dapat diidentifikasikan sejumlah ungkapan yang berisi nilai yang dapat memberikan inspirasi bagi dunia bisnis. Ungkapan itu diantaranya itu adalah tetek tangane trenginas, yang artinya itu teguh hati dalam berpendirian, handal, ulet, tangguh, serta cakap dalam persoalan. Yang kedua itu gemi, nastiti, serta ngati-ati. Ini artinya adalah orang itu harus hemat, cermat, teliti, dan berhati-hati dalam menjalankan manajemen usahanya. Yang ketiga itu tata, titi, titis, dan tatas. Nah, ini tuh artinya tata berarti bahwa dalam melakukan pekerjaan ini hendaknya dirancang dan ditata ulang setertib mungkin. Titi ini artinya setiap pekerjaan harus dilakukan dengan teliti agar tidak ada kesalahan. Nah, titis artinya itu setiap pekerjaan harus ada target yang tujuannya itu harus ditempuh dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu tatas. Tatas ini artinya setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan tuntas atau selesai. Nah, selanjutnya etika bisnis ini dalam perspektif budaya Jawa itu ialah jer basuki mawabeya, yang artinya secara harfiah berarti bila ingin selamat ada biaya yang harus dibayarkan. Semakin tinggi kinerja yang diharapkan dari suatu usaha, ini semakin tinggi pula tuntutan pikirannya, tenaga, dan biaya atau modal yang dicurahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Selanjutnya itu ada gegeh dan empiak kurang cagak, yang artinya itu secara harfiah berarti lebih besar atap daripada tiang. Nah, ini itu artinya pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Selanjutnya itu emburu, uceng, celangan, deleg. Nah, artinya ini dalam konteks bisnis, makna peringatan itu ialah jangan sampai berbisnis mengejar keuntungan sampingan yang kecil, tetapi tidak melihat keuntungan yang besar. Nah, ini juga harus diseimbangkan.
Selanjutnya itu anarga anarupa. Nah, yang artinya ada harga dan ada rupa. Maksudnya wujud dan kualitas barang tergantung dengan harganya. Nah, yang terakhir itu tuna satak bati sanak. Nah, ini maksudnya adalah dalam situasi yang amat sulit untuk sementara waktu, berniaga dengan sedikit merugikan tidak mengapa, asalkan persaudaraan dan kesejahteraan tetap terjaga. Nah, dapat disimpulkan dari etika bisnis perspektif budaya Jawa ini bahwa nilai kearifan Jawa secara langsung memberikan pedoman besar bagi dunia bisnis. Akan tetapi dari hasil eksploitasi, identifikasi, dan interpretasi dapat diformulasikan seperangkat dengan nilai yang dapat memberikan inspirasi bagi dunia bisnis. Nah, nilai itu pada umumnya lebih berupa etos kerja yang diidamkan atau ideal bagi setiap orang yang menginginkan kesuksesan hidupnya, seperti tekad bulat, kerja keras, cermat, cakap, teliti, penuh perhitungan, kreatif, berhati-hati, tidak boros, tidak mengejar hawa nafsu, dan yang lainnya. Nah, ini itu merupakan sederajat dengan moralitas atau ajaran moral berupa sifat dan perilaku yang dapat dan baik bagi pembisnis. Nah, jadi semua pertimbangan bisnis itu harus dipertimbangkan antara keuntungan dan kerugian. Semuanya harus diusahakan serta diseimbangkan. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Saya Milistiani undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.